kita disuruh 3M, 5M, dia ngambil 17M. Ya. Kan, Ya, tapi kalau di sana ada markup-nya, ada fiktifnya, terus menimbulkan kerugian keuangan negara, seperti yang saya ambilkan contoh yang kami tangani di Buleleng, Bang. Sudah apa ya menurut saya kejam ya. kejam sekali itu ya. Anti korupsi, lawan korupsi, sikat korupsi. Selamat sore podcast Netizen Indonesia. Sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara obrolan warung kopi di Asa Kopi Restoran. Sore hari ini kita memasuki edisi yang ke-9 dan kita akan mengangkat tema tentang benarkah dana pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan COVID-19 ini bisa berpotensi menjadi ladang korupsi baru, ya. Nah, itulah yang akan menjadi tema kita sore hari ini. Sore hari ini kita sudah kedatangan para narasumber, yaitu di sebelah kanan kami ada Bapak Utama Wisnu SHMH. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakajati Bali, ya. Sebelahnya sudah tidak asing lagi, ya, sering kita tonton di berbagai acara talk show di level nasional, yaitu Bung Haris Azhar SHMH. Beliau adalah mantan koordinator Kontras, ya. Kemudian beliau juga adalah aktivis HAM dan anti korupsi yang sudah kita kenal cukup lama. Dan di sebelahnya adalah ada Mbak Rosita. Dia adalah salah satu aktivis mahasiswa yang tergabung dalam DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Udayana Bali. Sementara kita kasih aplaus dulu buat para narasumber. Baik, acara ini akan dipandu oleh saya sendiri, Agus Samijaya, sarjana hukum, ya. Dan sore hari ini kita akan mencoba mengupas tuntas benarkah soal gelontoran dana pemulihan ekonomi nasional yang nilainya hampir kurang lebih 700 triliun itu bisa berpotensi menjadi ladang korupsi baru. Baik, untuk pertama mungkin saya ingin minta pandangan dari Bang Azhar, ya, Bang Haris, ya. Bang Haris, ini kan pemerintah ini begitu mendapatkan pandemi COVID, ini ada suasana tafos, ya, suasana extraordinary, di mana pemerintah harus mengeluarkan budget yang cukup besar, yang nilainya hampir 700 triliun, mendekati 700 triliun. Nah, sementara sebetulnya di kalangan birokrasi sendiri seperti kegagapan, ya, belum siap, infrastrukturnya belum siap dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana menurut pandangan Bung Haris nih soal gelontoran dana yang begitu cepat, harus diserap dengan cepat, ya, tetapi juga harus tetap akuntabel. Gimana kira-kira pandangan Bung Haris? pandangan atau pendengaran? Pendengaran, pandangan, pendapat, kritik, boleh saja. Bebas. Jadi gini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum masuk menjawab pertanyaan. Ya. Satu, ini kan situasinya 3 dimensinya namanya wabah. Ya. Nah, wabah ini bisa dibilang semacam kayak bencana yang meluluh lantahkan situasi kita bersama-sama. Untuk itu, kalau menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ini harus perangnya, kalau bahasanya tentara tuh perang semesta. Perang semesta. Ya. Semua digerakkan, semua mengambil peran untuk melawan wabah ini dengan peran dan porsinya masing-masing. Ya. Baik itu di level masyarakat maupun di level negara. Jadi the whole of society dan the whole of government. Ya. Nah, itu harus dimobilisasi. Itu tafsirnya macam-macam. Tergantung dengan karakter, budaya, situasi pemerintahan di setiap wilayah negara masing-masing. Itu jadi punya kekhasan masing-masing. Tapi dari semua itu tetap rasionalitas dalam tata kelola situasi yang tidak normal harus diseimbangkan. Betul. Saya nanti akan balik ke poin itu.
Tetapi untuk melanjutkan poin yang lainnya lagi adalah bahwa selain soal potensi penyalahgunaan budget tadi itu, pemberdayaan ekonomi itu di tengah situasi ini, ada satu hal juga yang cukup penting, mungkin bisa dibahas di podcast berikutnya, itu soal ketidakadilan alokasi budget. Jadi selain alokasinya nggak seimbang, paling nggak saya merasa nggak fair, nggak adil. Betul. Itu pun kemudian baru nanti masuk apakah ini transparan atau tidak, accountable atau tidak, berpotensi ada penyalahgunaan, pelanggaran hukum atau tidak. Nah, kenapa saya mau memulai dari soal ketidakadilan? Dengan situasi wabah tadi yang saya bilang, semua KL Pak ya, disebutnya Pak ya, kementerian dan lembaga itu diminta untuk menggeser, memobilisasi, mengalokasikan semua program-programnya untuk atas nama COVID. Atas nama COVID ya. Atas nama COVID. Jadi ada pergeseran sejumlah puluhan persen pengalokasian duit di KL ke penanganan COVID. Itu satu hal. Yang kedua, APBN itu kan 3. APBD di 500 lebih kota dan kabupaten provinsi. Yang kedua kementerian. Betul ya Pak? Yang ketiga namanya utang luar negeri. Ini APBD dan kementerian, daerah Pemda dan kementerian dialokasikan untuk COVID. Kita nggak pernah tahu masyarakat, apakah duit bayar hutang kita dapat penundaan. Siapa yang pernah menjelaskan soal ini dari pemerintah? Betul nggak? Karena dia mengokupasi atau mengambil sepertiga dari APBN kita. Hutang nih. Kok pelayanan publik yang ada di kementerian dan lembaga dan juga Pemda digeser untuk penanganan COVID, ya kan? Tapi kok hutang enggak? Atau kita nggak tahu informasinya? Karena masyarakat nggak dapat informasi yang renyah, gampang di depan matanya, mudah dimasuk ke otaknya tentang benar atau tidak nih ada penundaan bayar hutang. Jangan-jangan negara gagal negosiasi dengan para pemilik piutang, yang tempat di mana kita berhutang, gitu. Oke? Nah, jadi alokasi ini udah fair atau belum? Gitu, ya. Ketidakadilan lagi di mana pengalokasian itu? Siapa yang sudah mengakses dampak dari ketika ini dialokasikan untuk COVID? Ketertinggalan itu nanti program pemulihannya ke depan seperti apa? Oke lah, ini berarti dampaknya luas dan panjang. Yang berikutnya lagi, ketidakadilan itu nanti bisa muncul atau sudah muncul depan mata. Kenapa? Ketika misalnya gara-gara COVID ini angka kemiskinan melambung tinggi. Dan ternyata data ekonomi kita selama ini konsumsinya kebanyakan di rumah tangga. Tapi kenapa pengalokasian duit untuk COVID tidak serta-merta seperti jumlah membumbungnya kemiskinan yang juga beririsan dengan belanja ekonomi kita. Jadi ekonomi kita itu tetap bergerak karena rumah tangga. Jadi belanja ekonomi kita itu karena ada rumah tangga itu. Ya kan, ada ya, kalau dalam hitungan-hitungan ekonomi dasar itu ada yang berbasis kebutuhan pokok, ada yang tidak. Misalnya kopi itu bukan pokok, tetapi itu real terjadi. Nah, yang kayak gini-gini ini dia mengokupasi lebih dari 50% kegiatan ekonomi kita dan mereka kena dampak. Jadi kalau mau memulihkan ekonomi kita, saya sih bukan ahli ekonomi gitu. Saya menggunakan data ekonomi untuk mau mengcapture potensi pelanggaran hukum, menangkap potensi pelanggaran hukum yang tidak adil itu. Jadi kenapa pengalokasian? Karena juga nggak ada kan Pak, pidana gagal menyusun APBN, ada nggak? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada kan, Bli? Iya. Nggak ada, padahal APBN nggak. Karena juga
kita nggak boleh bawa undang-undang APBN ke MK kan? Ya, betul. Nah jadi, nah itu sepihak. Menurut saya ini nggak adil. Nah duit itu dialokasikan lebih banyak untuk sektor industri yang kita belum tahu apakah industri-industri itu menjawab secara kontan kehidupan ekonomi di sektor rumah tangga. Bisa menggerakkan. Misalnya apa? Ada pemberian budget yang besar kepada industri sawit. Apa urusannya? Pada perusahaan-perusahaan swasta di sektor sawit. Memang ada budgeting untuk korporasi itu ya? Betul, budgeting untuk korporasi. Swasta, ya. Lalu diambil lagi, dan juga mesti dicek tuh Pak, berani nggak tuh kejaksaan? Biaya, ini bercanda aja Pak, biaya tempat tinggalnya Sandiaga Uno di Bali. Ya kan? Dia bilang dia pindah ke Bali, ingin memberdayakan ekonomi pariwisata atau ekonomi kreatif. Apakah itu serta-merta? Saya menduga pasti orang Bali bangga, senang. Tapi sebetulnya, apakah itu dipakai untuk kamuflase, ataukah benar-benar dia kontan membangkitkan ekonomi nasional dan ekonomi daerah di Bali? Dan apakah pengalokasiannya tepat? Tepat dalam artian jumlahnya proporsional dengan kebutuhan yang menghasilkan sesuatu yang punya dampak lebih luas. Nah, jadi sampai di situ, saya mau bilang bahwa masuk ke pertanyaan tadi beli moderator, saya mau bilang begini, potensi fraud, istilahnya fraud kan, kecurangan itu, keculasan kalau bahasa tongkrongan, keculasan dalam pengelolaan uang atau aset tadi itu sebetulnya dia harus dilihat dicek dari, kalau dalam hukum Pak kita sebutnya mens rea, niat jahat pada perbuatan maupun niat jahat pada membuat kebijakan. Nah cuman kalau kebijakan, saya menduga para penegak hukum kayak kejaksaan, KPK, polisi, dia dikunci oleh kebijakan nasional yang dipimpin oleh presiden yang juga bos-bosnya institusi ini, yang dia dapat input dari sektor ekonomi, ya kan, sektornya Erlangga Hartarto itu, untuk memobilisasi ekonomi, dan saya khawatir menghalalkan segala cara. Misalnya kalau kita ngintip di Perpu 1 tahun 2020, itu kan ada banyak excuse, ya kan, nggak boleh dibawa ke pengadilan tata usaha negara, nggak boleh digugat perdata, nggak boleh dipidanakan, boleh penunjukan langsung, terbukti ketangkep, mensosnya dari PDIP, kita disuruh 3M, 5M, dia ngambil 17M, kan, ya kan? Nah itu karena penunjukan langsung, yang biasanya dulu penunjukan langsung itu kalau normal 200 juta ya Pak ya, sekarang bisa ugal-ugalan, sampai triliunan, gitu, bisa ugal-ugalan penunjukan langsung. Nah penunjukan langsung itu dipakai untuk menggerus dana-dana yang sebetulnya alokasinya kecil buat masyarakat. Jadi kebijakan mengalokasikan uangnya, itu menurut saya nggak adil. Kenapa industri besar dikasih besar? Dia swasta. Keuntungannya dia, ya kan, yang dia dagang, jual sawit, jual tambang, jual nikel, jual hasil pertanian, ngimpor segala macam. Ya mungkin nggak semua bidang itu dapat bantuan, tetapi mereka meskipun nggak dapat bantuan langsung, mereka dapat relaksasi policy. Tapi kan begini sebutnya, Bung Azhar, Bung Haris, pada saat pemerintah menetapkan anggaran itu, BLE juga sudah ditetapkan, diketok palu untuk membackup itu, bahkan seluruh aparat pengawas keuangan untuk pelaksanaan itu juga dikerahkan. Ada AP, ada apa lagi kalau nggak salah, HPI atau apa itu ya. Kemudian termasuk KPK, Kejaksaan, BPK. Apakah ini bisa kurang juga dalam mengawasi proses agar dana itu tepat sasaran, efisien dan akuntabel itu? Menurut Bung Haris gimana itu? Saya minta maaf nih Pak, saya duluan Pak, karena saya mau kabur sebentar lagi. Karena mau kabur ini, saya ajak dulu. Jadi sebenarnya begini, undang-undang tindak pidana korupsi masih ada tetap.
sejumlah undang-undang lain itu tetap ada, atau yang secara prinsipil ya, undang-undang tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar, apa yang baik dan bersih dan baik dan bersih, itu masih ada meskipun Perpu 1 itu berlaku. Nah memang ini diujinya nanti memang dari sisi temuan, gitu, dari sisi temuan. Jadi dari peristiwa hukumnya, dari perbuatan-perbuatannya. Soal bahwa itu di-excuse, ini penafsiran saya, itu nanti. Tapi kalau ada kerugian, ada kesalahan prosedur, dia tetap harus bunyi di atas meja. Bahwa nanti kan ada audit BPK, ada audit BPKP, ada audit eksternal, ada berjenjang-jenjang. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa itu juga ada jenjang, dan semua harus ada laporan. Betul. Jadi excuse penunjukan langsung tidak serta-merta mengenyampingkan bahwa BPK nggak boleh kerja, BPKP nggak usah kerja, nggak bisa. Dia harus tetap ditagih kerjanya, harus bekerja. Dan kalau misalnya nanti Pak Untung mau jelasin bahwa kejaksaan mungkin menemukan ini, KPK, KPK juga nangkep Mensos. Iya gitu. Jadi menurut saya Perpu itu juga selain kontroversial, dia bukan menjadi pembunuh berlakunya undang-undang lain, tidak. Nah, masyarakat di sini tetap harus nunggu melihat hasil kerjanya kejaksaan di tingkatan daerah, hasil kerjanya Polri di daerah, hasil kerjanya KPK di tingkat nasional, kejaksaan, Polri di tingkat nasional, mana hasil pengawasan kalian? Kan begitu. Jadi tetap harus ditunggu dan ditagih hasil kerja mereka. Nanti dari peristiwa-peristiwa tersebut, dari laporan-laporan tersebut, nanti ada yang ketemu misalnya fraud dalam prosedur, kecurangan dalam prosedur. Ada nanti kecurangan yang mengakibatkan kerugian, ada yang mengakibatkan kerugian total loss, kerugian secara menyeluruh. Yang ada lagi nanti kerugian yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. Betul. Nah itu semua kan ada teori-teori hukumnya. Nah menurut saya itu nanti baru kemudian diproses. Jadi soal memberlakukan tidak bisa dibawa ketunnya, tidak boleh digugat perdatanya, tidak boleh dipidananya, itu nggak bisa di level penyidikan. Itu di keputusan nanti. Di keputusan. Karena kerugian sudah terjadi. Nah kerugian itu terjadi, menurut saya kesalahannya dari mengalokasikannya, blade-nya tadi, membuat kebijakannya sudah tidak adil, ya, udah porsinya kecil buat masyarakat, toh yang porsi kecil masih dikorupsi lagi. Duitnya dipotong, barangnya yang kemudian dikasih ada putunya. Saya pernah dapat gambar di Indonesia Timur, botol kayak gini Pak, diisi minyak curah, terus botolnya udah pengek-pengek. Gitu. Udah expired. Padahal kalau kita lihat di kantor Kementerian Sosial di Jakarta, mungkin budgetnya ini berapa belas ribu. Tapi kalau begitu kan kualitasnya kira-kira mungkin hanya tidak sampai belasan ribu. Curah. Nah, jadi menurut saya dia masyarakat itu di tengah kesulitan ini, di tengah mereka menjadi termiskinkan oleh situasi, termiskinkan oleh situasi itu artinya gini, mereka nggak dapat pendapatan, terus mereka mau keluar dari kemiskinan juga susah, karena situasi COVID ini nggak membuat mereka mudah untuk bekerja, gitu. Nah, itu karena situasi itu memiskinkan mereka, bantuannya diperkecil alokasinya, zonanya, kemampuan negara diperkecil, lalu distribusinya juga dihantam lagi. Nah, jadi bantuan-bantuan ini nggak membangkitkan mereka untuk keluar dari diskriminasi dan kejahatan yang berlapis-lapis, multiple crimes. Ya itu nggak membenahi mereka. Jadi di level ini, yang level peristiwanya, nah itu para penegak hukum tetap harus bekerja. Bahwa dimaafkan atau tidaknya nanti diujinya. Gitu, di yaumil akhir kira-kira. Jadi sebetulnya dari aspek penerbitan belednya sendiri itu sudah mengandung sebetulnya itu ketidakadilan ya. Ya itu sebenarnya tugasnya DPR, bukan tugasnya penegak hukum. Levelnya lain. Tapi saya mau menggambarkan bahwa saya tadi ingin menggambarkan bahwa yang kecil sudah dipotong aja masih dikorup. Dan kalau berpotensi dikorup, dia tetap harus dibunyikan. Betul. Jadi ya nggak juga semuanya korup. Ada yang sudah baik, tapi dia berpotensi karena
ini suasana pandemi, kan seolah-olah semuanya boleh. Nah, padahal ini adalah situasi-situasi yang berpotensi otak bulus makin mulus dalam menjalankan kejahatannya. Itu ini ruangnya mereka nih. Betul. Ya. Kalau ada yang bilang, kok mereka nggak ada perasaan, ya kita ngomong perasaan, dia mah nggak ada ngomong perasaan, ya kan? Kira-kira begitu. Ada kesempatan dihantam sama dia. Oke. Ya, menarik sekali tadi netizen Indonesia soal menurut Bang Aris bahwa sebetulnya dari sisi belaidnya pun sudah mengandung ketidakadilan ya. Alokasi dana itu justru lebih besar kepada korporasi swasta yang cukup besar. Nah, saya sekarang mungkin ke Pak Wakajati nih, Pak. Ini kan ada situasi yang memang di satu sisi ini situasi darurat ya. Extraordinary, harus serba cepat dan lain sebagainya. Sementara saya katakan tadi di awal bahwa pejabat pun seperti gagap. Gagap itu satu, dana digelontorkan, tetapi dia ada ketakutan juga. Ketakutan dalam arti dalam proses pengelolaannya, penggunaannya dan lain sebagainya. Ya, karena memang ini juga selain digelontorkan, ada lembaga-lembaga pengawas yang ikut dilibatkan gitu, dalam proses ini. Nah, kalau menurut Pak Wakajati, apa yang kira-kira seharusnya dilakukan agar dana itu benar-benar terserap, ya, dan jatuh ke masyarakat secara tepat sasaran? Ya. Kira-kira bagaimana? Ya. Makasih, moderator Bang Azhar, rekan Rosita. Atas izin Bapak Kajati, saya duduk di sini menyampaikan salam untuk netizen terkait dengan menyikapi adanya indikasi dalam dugaan tindak pidana korupsi atau dikorupsinya penyaluran dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Sebetulnya pimpinan kami Pak Jaksa Agung sudah memberikan beberapa arahan-arahan, termasuk juga ada program, Pak. Ada program prioritas kejaksaan. Salah satunya ya di samping penegakan hukum seperti kita, namun dalam kondisi pandemi ini ada beberapa dana-dana berupa untuk pemulihan ekonomi nasional yang digelontorkan ke seluruh Indonesia yang nilainya sekian triliun. Hampir ada sendiri beliau memberikan arahan supaya kawal dana itu. Betul. Dan kawal dalam artian pencegahannya maupun penindakannya. Betul. Tidak hanya dikawal terus nanti berjalan, kita tidak monitor, terus ketika ada penyimpangan kita biarkan saja, tidak. Jadi ketika kita melakukan pencegahan, kita berikan sosialisasi, berikan warning kepada pemerintah daerah ataupun pelaksana ya, pelaksana yang mendapatkan program PEN ini berupa dana-dana tersebut untuk tidak melakukan fraud tadi. Kemudian kalau sudah diperingatkan, Pak, kemudian dibina juga tetap masih juga, ya. Mungkin syaratkan dari oknum tersebut yang memang selalu melakukan perbuatan yang menyimpang. Nah, ketika ada penyimpangan tersebut, sudah kita lakukan pencegahan, tetap ada penyimpangan, kita lakukan penindakan, Pak. Tetap kita lakukan penindakan. Mana prosedur yang tidak dilakukan kalau itu sampai administrasi. Tapi kalau di sana ada markup-nya, ada fiktifnya, terus menimbulkan kerugian keuangan negara, seperti yang kami ambilkan contoh yang kami tangani di Buleleng, Bang. Ya, itu kasus yang cukup Buleleng itu meledak juga. Adalah di sana ada secara keseluruhan di Buleleng untuk dinas pariwisata itu antara 13,4 miliar. 13,4 miliar. Beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian ada salah satu kegiatan yang kurang lebih sekitar 4 miliar. Ada beberapa pelaksanaan. Ketika ada informasi dari masyarakat, ini kan butuh kerjasama. Semua harus bersinergi mengawal dana-dana ini, termasuk KPK,
termasuk kepolisian, termasuk kejaksaan, masyarakat juga kalau Ya, dapat betul. informasi. Informasi ternyata penggunaan tadi, Pak, penggunaan tadi ada penggunaan untuk pelaksanaan kegiatan itu ada beberapa item yang di markup. Nah, ketika di markup, kemudian modusnya salah satu lah, karena ini masih dalam proses, mungkin sepintas saja modusnya, yaitu yang tertulis adalah sekian, kesepakatannya di bawah itu. Nanti kelebihan tadi yang sudah dibayarkan ke Susuknya. hotel, ke susuknya tadi, Balik lagi. kemudian balik no itu, nah, itu kembalikanlah ke oknum. Kita tidak bicara mengenai kinerja oknum tersebut. Nah, sehingga di sanalah terjadi markup-nya sudah terjadi, dan ada juga kegiatan yang fiktifnya, sehingga di sanalah ada kesengajaan untuk melakukan tindak pidana korupsi sejak awalnya. Nah, Jadi tapi sudah direkayasa. Baik. Kemudian satu lagi, Pak. Kemudian dari penyidikan tersebut kita sudah dapat menyita dari program yang 4 miliar, ada yang kita berhasil sita itu sekitar 450-an apa 99 juta. Dari itu, Bang. Mungkin menjadikan parameter dengan alokasi dana 4 miliar yang dikorupsi 400, berarti 10% lagi. Prosentase mungkin seperti yang terjadi di atas. Bagaimana paket-paket dipotong 10.000 atau 5.000 per paket. Kurang lebih demikian, karena terjadi penyimpangan dan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara, kita kejar. Kemudian upaya sesuai dengan program dari pemerintah juga dan program dari Bapak Jaksa Agung juga, pulihkan itu, pulihkan KPK, kita sita. Nanti kembalikan lagi ke pemerintah, sektiu pemerintah daerah, sektiu pariwisata. Jadi bagaimana sinergi kekuatan kita untuk melakukan pencegahan dulu, Pak. Kemudian melakukan penindakan tetap. Oke. Nah, Pak Wakajati, kalau di level nasional aja, ini selevel menteri bisa melakukan itu ya. Nah, kemungkinan ini di bawah juga karena cakupannya lebih luas ya. Kemudian mungkin kontrol juga semakin lebih cair gitu kan. Nah, apakah pihak kejaksaan dalam proses itu dilibatkan dari awal dalam proses pengawasan ataupun asistensi dalam tata kelola dan penggunaan dana-dana itu? Nah, makasih. Dari sisi kejaksaan sesuai dengan tusi kita dalam pengelolaan dana, kita di samping selalu melakukan pemantauan, juga secara tertulis kita sampaikan kepada pihak pemerintah, baik itu di tingkat gubernur maupun tingkat Pemda. Cuma ya kembali lagi, Bang, keterbukaan. Keterbukaan dong dari pihak yang penerima dana tersebut. Kalau memang itu ada keterbukaan dan punya komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan, tidak ada penyimpangan, saya kira mungkin tidak akan terjadi. Tapi itulah manusia. Oknum kan tidak semua oknum itu sempurna. Nah, jika salah satu oknum itu melakukan penyimpangan dengan sengaja, dengan markup, terus di sana ada kerugian, apa boleh buat, harus kita lakukan penindakan. Nah, tapi Pak, ada hubungannya enggak lambatnya penyerapan anggaran dari PEN itu ke masyarakat itu dengan kaitan pengawasan yang begitu ketat, atau mungkin juga secara psikologis ketakutan aparat untuk menggunakan dana itu, Pak? Sampai Pak Jokowi teriak-teriak, ini tolong dana segera diserap, tolong dana diserap, karena sampai November 2020 itu baru 31% dana yang terserap, Pak, dari anggaran itu. Menurut Bapak gimana nih, Pak? Ya, yang penting adalah niatannya dari penerima penggelontoran dana tersebut, di mana kalau memang dia komitmennya untuk melaksanakan tanpa mengambil di sana, tidak akan terjadi. Tapi dari sisi kami kejaksaan melalui Penkum juga kita memberikan sosialisasi kepada
ya bahkan ke anak sekolah CMS bisa masuk sekolah maupun program Datul yang melakukan pendampingan. Kita secara formal bahkan kita menawarkan, ayo tak bantu untuk melakukan pendampingan kalau saudara atau instansi saudara ada permasalahan hukum, misalnya ketika ragu-ragu untuk melaksanakan suatu kegiatan, padahal ada aturannya sudah jelas, laksanakan. Cuma kita mencegah supaya walaupun ada aturan kelonggaran, tapi jangan disalahgunakan seperti tadi yang disampaikan Bang Azhar tadi, bahwa sudah dilakukan kelonggaran, yaitu penunjukan. Kalau penunjukan nggak menerima feedbacknya, ya nggak akan ada korupsi. Nah, dalam realistisnya Pak, dalam realitanya, pihak kejaksaan itu dilibatkan dalam proses rencana penggunaan dana, pengelolaan dana dan lain sebagainya itu. Dalam realitasnya, tadi Bapak menyatakan sampai mengajukan surat resmi dan lain sebagainya. Dalam realitanya bagaimana, Pak? Itu bentuk keaktifan kita. Keaktifan kita bahwa di sini semua aparat penegak hukum ini kan intinya adalah untuk mengawal itu. Betul. Program kita juga sudah ada program, Pak. Sejak awal kita sudah tawarkan. Kalau kita tawarkan mereka nggak buka, kita masuknya susah ya melalui pemantauan dari luar, Pak. Oke. Kalau kita diberikan kuasa, ini misalnya dari Sekda provinsi memberikan kuasa atau memberikan permohonan bantuan hukum untuk mendampingi, kita dampingi. Selama ini di Bali ada nggak Pak itu, Pak? Untuk di Bali? Ada beberapa pendampingan. Ada beberapa pendampingan. Yang di Buleleng itu didampingin nggak sebelum? Nah itu, yang di Buleleng. Kebetulan tidak. Oke. Kebetulan tidak. Jadi memang nggak didampingi. Mungkin belum didampingi. Kalau yang di Anyar, yang penerimaan pinjaman dari lembaga peminjaman itu ada. Kita dampingi terus dan sudah mulai terlaksana. Oke, gara-gara nggak didampingi jadinya malah jadi diperiksa ya Pak ya? Bukan nggak ada didampingi. Di Buleleng maksudnya? Bukan gara-gara tidak didampingi, Pak. Memang harus ada didampingi atau tidak. Kalau didampingi itu tetap ada niat, nyelip juga. Oke. Kan niatnya, Pak. Ya. Kita juga berniat baik untuk mendampingi. Tapi kalau kita sudah dampingi aja, kadang mudah-mudahan tidak ada. Kadang masih ada, ya kita lakukan penindakan. Oke. Netizen Indonesia, kita break dulu di sesi pertama ini dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Netizen Indonesia, kita lanjutkan lagi sesi obrolan warkop ini ke sesi kedua. Tapi perlu dipermaklumkan bahwa Bung Haris harus segera berangkat ke airport, sehingga di sesi kedua ini kita hanya diikuti oleh dua narasumber, ya, dari Pak Wakajati dan Dek Rosita dari Universitas Warmadewa. Baik, tadi saya sudah menyampaikan satu pertanyaan ataupun ungkapan pada mahasiswa, bagaimana sih perspektif mahasiswa dalam melihat gelontoran dana penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional ini. Silakan. Oke, pertama-tama terima kasih Bapak Moderator, kemudian juga di sebelah saya ada Bapak Wakil Kejati, kemudian tadi sebelum saya ada Bung Haris yang duduk di sini, jadi saya sedikit gemetar sebenarnya Pak. Ini biasanya Bung Haris saya lihatnya di televisi, sekarang saya bisa ketemu langsung. Jadi terima kasih podcast Netizen Indonesia, luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya ditanya dari sisi saya begitu sebagai mahasiswa, bagaimana melihat kondisi sekarang kita di tengah pandemi, yang notabene ini kan kondisi sulit Pak ya. Selain ini memang tidak kita harapkan atau bisa dibilang alam lah begitu. Kemudian ditambah dengan memang perekonomian semakin hari semakin memburuk begitu. Masyarakat saya rasa sudah kehabisan akal lagi untuk apa sih yang harus mereka kerjakan. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan dua opini saya ya begitu. Yang mungkin dari diri saya sendiri itu melihat, yang pertama itu ada tentang rasa kekesalan gitu dari masyarakat, kemudian juga lagi satu itu tentang kepercayaan publik. Kita melihat bahwasanya selama ini di tengah pandemi ini tentu sudah ada memang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi kembali lagi selama beberapa bulan ini kita menghadapi COVID yang memang kita tidak tahu kapan akan selesainya ini, memang butuh
perencanaan yang begitu matang. Selain perencanaan, eksekusinya juga kita harus lihat apakah memang sudah berjalan dengan baik. Tadi Bung moderator juga sempat menyebutkan bahwasanya realisasi anggaran, kemudian saya sebagai masyarakat atau mahasiswa yang melihat langsung di bawah bagaimana hal-hal tersebut terjadi di bawah, itu masih merasa yang ini tuh masih perlu sekali perhatian yang lebih dari pemerintah gitu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah itu di bawah nyatanya masih belum optimal gitu, belum sesuai yang kita harapkan. Kemudian dengan suguhan di era sekarang juga karena banyak masyarakat itu di rumah, Pak. Jadi di rumah kita main gadget kan, apalagi generasi milenial ya, semua pasti main gadget. Setiap hari kita pasti update tentang berita-berita gitu. Dan hal-hal yang disuguhkan di kita itu banyak informasi-informasi tentang korupsi. Ini korupsi. Jadi kalau dibilang muak, pasti semua orang muak Pak bahas korupsi. Tapi saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab dalam acaranya di TV gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang muak melihat korupsi yang terjadi di Indonesia pasti muak. Tetapi di sini harusnya kita tidak boleh sama sekali untuk memaklumi adanya korupsi itu. Gitu. Jadi kita tidak boleh menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar, meskipun terjadinya berulang kali. Kemudian juga mungkin hampir setiap pejabat ya, kalau misalnya saya ngobrol dengan teman-teman saya atau orang tua, ketika udah ngebahas korupsi mereka pasti jawab mak muluk itu dari dulu gitu. Jadi mereka pasti sudah menganggap itu ya memang seperti itu orang. Itulah yang harusnya mindset yang menurut saya juga sebagai generasi muda harus dibangkitkan lagi, bahwasanya kita nggak boleh mewajarkan hal itu. Kalau kita sendiri sebagai generasi milenial yang notabene akan menjadi tonggak estafet kepemimpinan berikutnya, menganggap korupsi itu hal yang wajar Pak, dan membiarkan saja. Tadi Bapak bilang ada kolaborasi dari masyarakat, di mana sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat kita kan juga harus sebagai kontrol sosial, ya, punya fungsi sebagai kontrol sosial. Jadi di sana menurut saya mindsetnya harus benar-benar dibangun, dan sebagai di sektor akademik ini memang harus dibuat sebuah penguatan begitu yang memang bisa memberikan doktrin-doktrin positif yang memang nanti bisa menumbuhkan nilai-nilai integritas Pak. Dari kecil, harus dari kecil gitu, dari lingkungan keluarga. Dari keluarga, kemudian kalau nanti dia sudah sekolah ya dari sekolah gitu, itu nggak boleh putus gitu. Karena kalau misalnya kita lihat lagi, banyakan yang korupsi itu ya orang-orang pintar Pak, orang-orang bergelar Kak. Itu yang menurut saya menjadi suguhan saat ini yang membuat hati kita masyarakat itu atau mahasiswa itu miris. Kemudian kalau misalnya saya ajak flashback lagi, kemarin kita ada tentang Omnibus Law lah, kita bersuara begitu. Saya sebagai mahasiswa juga ikut menjadi tim kajian, kemudian juga ikut mendiskusikan itu. Nggak banyak orang yang mengerti bahwasanya gerakan mahasiswa, misalnya demo itu selalu dikonotasikan negatif gitu. Padahal kita tidak melakukan hal yang salah dari demo itu gitu. Kita menyuarakan aspirasi kita melihat bagaimana hal-hal buruk itu terjadi begitu. Kemudian saya juga melihat adanya keterbatasan ruang untuk kita menyampaikan pendapat, Pak. Tadi misalnya kita melihat ada korupsi seperti ini, kemana kita bisa mengadu gitu, dan apakah privasi kita juga dijaga dengan baik? Kan pasti ada ketakutan, kemudian ada tekanan juga, dan itu butuh keberanian untuk kita mengungkapkan sekelas yang namanya kasus korupsi begitu. Kemudian dari sana juga beranjak dari yang kemarin tersebut, kan saya juga ikut banyak diskusi-diskusi akademik Pak. Bahkan ada juga dari kalangan insan akademika yang malah mempertanyakan saya selaku mahasiswa, sebaiknya kalian tuh jangan turun ke jalan gitu. Ada yang seperti itu yang membuat kita juga jangan ikut gerakan sosial. Iya, padahal tujuan kita anti korupsi gitu ya. Jadi itu yang sangat-sangat kami sayangkan juga Pak. Kemudian yang masalah yang memang banyak dari kalangan pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Ya kami kalau misalnya dari perspektif saya, mungkin tidak banyak hal ya, tidak banyak ruang yang bisa kami manfaatkan selain kami menyuarakan apa yang menurut kami bisa kami kerjakan sebagai seorang generasi muda. Tapi di sini kami ingin juga menunjukkan bahwa kami juga ingin berperan loh di bagian sana gitu. Jadi kalau dalam kaitan kontrol. Ya, atau peran mahasiswa baik sebagai lembaga kontrol maupun social engineering dalam kaitan penggelontoran dana penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Kalau misalnya ditanya tentang anggaran gitu di pandemi ini, apa yang bisa kami lakukan? Tentunya sebagai mahasiswa yang juga belajar di ilmu, kalau saya kebetulan juga di ilmu pemerintahan ya Pak ya.
Jadi sebenarnya saya juga ikut terjun langsung di masyarakat, jadi saya ikut organisasi di desa. Jadi peran-peran sebenarnya yang bisa diambil oleh generasi muda itu ya ikut mengawasi itu. Gitu. Kan kalau di Bali kita ada Seketrune, kemudian juga kalau di desa ada Karang Taruna. Jadi di level-level terbawah itu yang tadi dibilang itu level paling kecilnya nih, dari sana kita sebenarnya juga harus sudah berperan, Pak. Tapi ya balik lagi ya, biasanya nih kalau misalnya dari saya sendiri melihat ada ketakutan-ketakutan sedikit dari generasi muda juga ketika ini kan masyarakat sering nih berbicara bahwa BLT itu diplesetkan sekarang menjadi bantuan langsung terus, nggak nyantol gitu kan. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam konteks lembaga kemahasiswaan, ya, bukan individu, untuk ikut serta mengontrol tata kelola itu? Ya. Untuk menciptakan tata kelola yang baik, tentunya kalau misalnya saya kaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini, Pak, kita bisa semuanya membuat teknologi yang mengintegrasikan itu. Kita membuatkan sistem harusnya jejaring yang misalnya kalau situasi pandemi kan jelas masyarakat tidak bisa berinteraksi dengan normal. Kemudian juga apapun kekurangan-kekurangan itu, kalau sekarang kan kita banyak melihat masyarakat seperti Bapak bilang tadi di sosial media ya dinaikkan, kemudian karena mereka tidak punya ruang selain itu, siapa yang akan mendengarkan mereka secara langsung untuk hidup? Karena jarang sekali, mungkin hampir tidak ada ya kalau misalnya kita lihat di desa-desa ada dengar pendapat terkait dengan COVID dan lain sebagainya, itu masih kurang sekali begitu. Jadi ada suara-suara atau apa namanya semacam ide dari masyarakat, kemudian keluhan dari masyarakat yang belum terakomodir. Jadi banyak sekali masyarakat yang langsung menuliskan ke Facebook, sosial media, tapi hanya sebatas lentingan yang menyindir saja, Pak. Tetapi misalnya kalau kita mau benar-benar melakukan reformasi birokrasi misalnya, ini kita sisipkan kemajuan teknologi ini untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah mau mendengar, masyarakat mau bersuara. Kan bagus ketika misalnya ada sebuah sistem, misalnya aplikasi di desa-desa kita terapkan digital gitu misalnya. Masyarakat bisa mengadukan keluhannya di sana gitu. Termasuk penyelewengan dana pemulihan ekonomi ya. Karena kan meskipun di tingkat kepala desa, Pak, menurut saya di bawah itu kan masih ada lagi ya. Ada stafnya, kemudian kalau di Bali ada klien banjarnya. Jadi kadang-kadang kan di sini mungkin sudah selesai, tapi di bawahnya lagi seperti itu. Jadi ini korupsinya sudah mendarah daging begitu. Sudah masuk sampai ke bawah sekali. Bayangkan dari dana yang tadi dibilang, dana yang kecil saja sudah mulai dikorupsikan. Itu kan sudah menjadi contoh yang sangat buruk ya, yang menurut saya keterlaluan kalau hal tersebut terjadi di era pandemi ini. Udah orang sudah susah, kemudian dibuat susah lagi. Dosanya itu. Pernah nggak sih mahasiswa menemukan misalnya bantuan BLT itu kan kalau nggak salah satu paket nilainya 600.000 ya. Tiba-tiba isinya cuma Indomie 1, minyak goreng 1, sama sarden 1. Pernah nggak? Jatuh di sana. Bapak pernah nggak Pak itu? Ya? Kalau itu pernah nggak mahasiswa menemukan atau dapat pengaduan atau apalah dari masyarakat? Kalau di daerah saya sih Pak kebetulan belum, dan semoga saja tidak ya. Tetapi kalau misalnya kita ikuti dari berita-berita begitu yang kemarin, yang tadi Bung Haris nyinggung berasnya kutuan, kemudian minyaknya isinya setengah, kemudian botolnya isi mengkerut lagi begitu kan. Itu juga ada yang kemarin mie-nya yang harganya sekian ribu diganti dengan mie yang kualitas di bawah. Itu kan sudah menurut saya kejam ya, kejam sekali. Itu yang saya bilang itu kejam ya, kejam. Kekecewaan kita tuh ada di sana. Kemudian ini kan juga berimplikasi kepada kepercayaan publik, Pak. Ya. Kalau misalnya itu yang saya bilang seperti yang dikatakan Mbak Najwa Shihab, ketakutan kita di generasi muda atau masyarakat itu bahwa satu hari nanti mereka mewajarkan, udah ngeliat korupsi, udah biarin aja. Emang kayak gitu loh pejabat kita. Dianggapnya budaya. Dan dengan seperti itu teman-teman, jadi kalau misalnya kita mewajarkan itu sebenarnya kita sama aja kalah 2 kali. Kita sudah kalah dengan koruptornya, kemudian kita juga kalah dengan cara membiarkan itu. Jadi di kemudian hari maka malah semakin banyak karena kita kan membiarkan itu terjadi gitu. Baik. Sekarang saya ke Pak Wakajati nih, Pak. Pak, memang problemnya di lapangan dalam kaitan dengan pengelolaan atau tata kelola dana PEN ini memang sangat kompleksitas ya, sangat kompleks banget. Nah, kalau dari pandangan Pak Wakajati, seharusnya seperti apa sih pemerintah daerah ya
dalam proses pengelolaan itu? Apakah dia harus bersinergi dengan pihak-pihak instansi terkait, termasuk dengan pihak aparat penegak hukum dan lain sebagainya, sehingga dana pengelolaan itu benar-benar tepat sasaran, akuntabel seperti yang kita inginkan semua gitu. Sebab kalau tidak, masyarakat ini kan yang sebetulnya menjadi korban gitu. Kira-kira menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Idealnya begitu. Ya, sebetulnya terima kasih mengenai penyaluran dana yang berkaitan dengan Pemdikbud oleh masing-masing provinsi maupun daerah, baik kota maupun kabupaten. Sebetulnya aturan, ketentuan itu sudah ada. Sudah ada. Bagaimana mekanismenya, bagaimana tata caranya, bagaimana persyaratannya. Kembali lagi Pak ke oknum tadi. Sebagus-bagusnya aturan, kalau oknumnya memang punya niat sejak awal, pasti aja tetap akan terjadi korupsi. Memang nggak bisa ditolak lagi, tapi bukannya kita terus menyerah seperti tadi yang disampaikan. Tidak ada kata menyerah dalam hukum tersebut. Bahkan sampai langit runtuh pun kita tetap kata-kata Yunani itu kan. Kita tetap untuk menegakkan hukum. Termasuk juga peran serta masyarakat. Nah, kebetulan dari mahasiswa ini kan salah satu komponen masyarakat. Nah, kewajiban juga ada ketentuannya kalau masyarakat diberikan ruang peran serta untuk melakukan penegakan hukum atau mencegah tindak pidana korupsi. Kami juga punya salurannya, yaitu di Penkom. Penkom itu kami memberikan penyuluhan-penyuluhan. Macam-macam, ada narkoba di sana, ada korupsi juga. Kadang kita membawa tokoh masyarakat atau mahasiswa kalau mau ikut serta dalam menyuarakan anti korupsi sebagai contoh lah. Sebagai contoh, nih mahasiswa saya bersih, saya akan lakukan penindakan. Bisa saya apa? Mencegah, ikut akan ditampung oleh kejaksaan. Bisa kita menampung untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat. Betul. Supaya ikut mengontrol matanya terbuka, tidak hanya sekedar mungkin chatting aja. Betul. Tapi ketika ada penyimpangan langsung laporkan. Takut. Kalau lapor takut nanti kerahasiaan dari pelapor akan kita lindungi. Betul. Pasti akan kita lindungi itu. Nah, tidak akan kita ikut segala macam. Kewajiban dari masyarakat dalam rangka penegakan hukum untuk tidak pidana korupsi ini adalah ikut berperan serta, melaporkan, menginformasikan, ikut mengedukasi, melaporkan. Kita punya salurannya. Nanti ada salurannya dari bidang kita untuk menampung segala temuan masyarakat. Walaupun semua ya, baik mengenai masalah perdata maupun pidana, tapi khusus untuk korupsi kita terbuka, kemudian diberikan data masukan. Kalau datanya itu valid, pasti akan kita tindak lanjuti. Kalau nanti ada temuan di lapangan, ada penyimpangan, pasti kita tindak lanjuti. Nah, mohon dukungan dari masyarakat, termasuk mahasiswa. Kawal kami juga, kami manusia juga. Betul. Nah, ketika Pak, jaksa itu nakal, laporkan juga. Ya kan? Jaksa itu nakal, mungkin melalui media laporkan bahwa ada jaksa nakal atau oknum. Oknum yang nakal, laporkan. Kita punya salurannya. Ada perintah dari pimpinan juga, jaga integritas, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, profesional, proporsional, tidak asal, kemudian menjaga integritas untuk tidak tergoda untuk melakukan penyimpangan tadi. Jadi harapan kami penindakan korupsi ini bukan miliknya penegak hukum saja, tapi milik masyarakat juga, termasuk miliknya pelaksana. Pelaksana yang dilaksanakan oleh instansi ya, masing-masing dinas maupun masing-masing lembaga untuk tidak melakukan korupsi tersebut. Karena kalau dari sisi aturan, semua aturan sudah tertulis, ada semua Pak.
Baik. tindak pidana korupsi dituntut ancamannya sampai 20 tahun. 20 tahun. Bahkan ada pemberatan kalau pandemi begini. Ya, kalau dalam proses pencegahan, Pak, ini kan ada proses preventif, dan kuratif. Dalam kaitan proses pencegahan, apa selama ini ada nggak sinergi di antara aparat penegak hukum, Pak? Ya, baik itu polisian, kejaksaan maupun KPK dengan aparat pengawas internal seperti APIP dan lain sebagainya, kemudian Inspektorat Jenderal misalnya. Ada nggak, Pak, dalam konteks mengawal gelontoran dana yang ini kan benar-benar gelontoran dana yang cukup besar, dananya kita nggak tahu, bisa saja juga dari pinjaman ya, dan lain sebagainya yang satu saat ini justru akan dibebankan kepada masyarakat juga mungkin ketika normal. Ya. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya situasi extraordinary yang harus dikawal secara extraordinary juga. Kira-kira gimana tuh, Pak? Ya. Dalam konteks sinergi pengawalan dana ini. Ya, kalau koordinasi antara aparat penegak hukum memang harus ada, Pak, dan ada untuk penanganan korupsi. Misalnya salah satunya ada suatu kerjasama antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Betul. Ketika satu lembaga ini sudah menangani, Ya. Lembaga lain sudah tidak diperbolehkan untuk menangani kasus tersebut. Oke, Inilah salah satu bentuk koordinasi. Kemudian ketika kita melakukan penyidikan, kita selalu melaporkan, menembuskan, menyampaikan kepada KPK, Pak. Ini loh, kita sedang melakukan penyidikan, silahkan aja dikawal. Coba. Nah, sebagai tadi bentuk checks and balances juga ya, iya, Pak, bentuk keterbukaannya seperti itu. Nah, selain koordinasi oleh KPK, misalnya dia ada kadang-kala bahan itu juga dari KPK ketika kewenangannya di kejaksaan, misalnya ada nominal tertentu. Jadi harus baik. Nah, Pak, selain kasus Buleleng, sebetulnya di Bali ada nggak kasus-kasus lain yang terkait dengan soal dana COVID dan pemulihan ekonomi nasional ini? Di Bali? Ya, Pak. Ya. Masih. Harapan kami sih tidak ada. Oh, iya. Tapi itu belum menjadikan konsumsi untuk saya sampaikan. Ya. Supaya ya tidak ada selain itu. Paling tidak itu sebagai penjera lah. Ya, ini kita ya. tangani. Okay. Tapi kalaupun tetap ada, ya harus kita tegakkan. Betul. Tolong kontrol rekan-rekan dari mahasiswa. Kalau ada katakanlah kita melakukan penegakan, awal saja, lihat saja. Dukung kita. Jangan ketika kita minta sebagai saksi, saya takut Pak sebagai saksi. Nah, itu. Ya. Kita menuntut sampai 20 tahun mati pun, ya itu resiko kita. Jadi memang semua mempunyai peran sesuai dengan porsi dan kedudukannya masing-masing. Ya. Kalau mau menyampaikan pendapat, silakan, kami bisa menampung. Oke. Pendapat tersebut. Oke. Baik, netizen Indonesia, itulah paparan dari Bapak Wakajati terkait dengan pengawalan gelontoran dana penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi. Sementara kita break untuk sesi kedua ini dan kita akan lanjut di sesi terakhir nanti di sesi ketiga. Pemirsa netizen Indonesia, kita lanjut lagi ke sesi ketiga dan merupakan sesi terakhir. Nah, yang pertama saya ingin lanjut ke Mbak Rosita dulu lah, ya. Mbak Rosita, Anda mahasiswa, Anda aktivis mahasiswa di DPM ya. Nah, ya korupsi ini kan kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kemudian banyak orang karena terlalu lihat korupsi itu sudah dihukum tinggi juga ternyata masih banyak kejadian terjadi korupsi dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat akhirnya apatis. Apa yang bisa mahasiswa lakukan untuk itu? Misalnya, perlukah gerakan anti korupsi ini menjadi gerakan sosial, bukan hanya sekedar gerakan hukum? Oke, terima kasih Pak. Jadi ini menarik ya. Jadi apa sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu? Kalau jelas dari sisi kami dari mahasiswa, tentunya di bagian edukasi. Tadi Bapaknya juga menyebutkan ada kolaborasi. Bagus Pak, kami malah menunggu gitu. Kami ingin
ada lebih banyak lagi ketika misalnya ada yang masuk ke kampus, ada program-program segitu yang memang merangkul kami sebagai mahasiswa gitu, sebagai generasi muda. Kemudian pertanyaannya apakah perlu gitu gerakan anti korupsi ini kita jadikan gerakan sosial? Perlu. Jadi ini memang harus dijadikan sebagai nilai-nilai ini harus kita, nilai-nilai anti korupsi ini kita harus tanamkan sejak kecil kepada masyarakat gitu. Jadi mulai dia dari lingkungan keluarga sampai kapanpun lah begitu. Biar kita siapa tahu nantinya di antara ini akan jadi pejabat publik atau bagaimana. Jangan sampai kita lupa dulu pernah sama-sama, mungkin juga kebanyakan begitu Pak ya, yang korupsi itu juga aktivis dulu, mungkin sebelum beliau juga dulu sama-sama menyuarakan itu, tapi pada akhirnya terjerumus juga. Jadi kalau misalnya saya ingat-ingat kembali, ada kesempatan, kemudian juga ada keinginan, dan lagi satu ada kewenangan, dia punya power untuk melakukan itu, jadi semakin kuat korupsinya. Kemudian dengan nanti misalnya kita buat sekolah edukasi anti korupsi, kita perbanyak Pak. Kemudian diskusi-diskusi seperti ini, saya sangat senang sekali sebagai mahasiswa begitu diajak untuk berdiskusi sama netizen Indonesia. Di sini kan bagian juga mencerdaskan yang menonton Pak ya. Mencerdaskan yang menonton. Kemudian kalau kita sisipkan terus nilai-nilai ini melalui brainstorming, kemudian edukasi, sedikit tidaknya lama-kelamaan akan menyantol nilai-nilai tersebut gitu. Jadi perlu sekali ini menurut saya, kalau bisa di semua sektor lembaga itu punya programnya sendiri untuk merealisasikan, menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini Pak gitu. Bukan hanya di kejaksaan tapi di lembaga-lembaga lain juga. Kemudian di perguruan tinggi juga mempertimbangkan ini itu sebagai poin penting. Contoh yang saya bisa, sebagai bagian dari kurikulum mungkin ya. Selain sekolah kurikulum, dasar, di organisasi Pak. Jadi kalau misalnya kalau ada BEM, kemudian ada DPM, organisasi-organisasi lain, di sana itu sebenarnya adalah bentuk kita untuk mengimplementasikan apa yang kita dapatkan. Salah satunya ya nilai-nilai anti korupsi. Dalam memimpin, itu kita kan harus transparan, belajar dengan teman-teman. Jadi memimpin yang kecil saja, kita harus belajar transparan, jujur, mengelolanya dengan bersih gitu. Ketika di sini berhasil untuk mengelola yang berikutnya kan pasti akan lebih mudah begitu, karena kita berlandaskan organisasinya kita jalankan dengan baik. Menurut Mbak Rosita perlu nggak sih misalnya dalam kurikulum pendidikan dari mulai PAUD ya, usia dini itu diterapkan misalnya satu pelajaran anti korupsi ya. Jadi korupsi itu sudah kita doktrin dari mulai anak balita ya, atau anak di bawah umur 5 tahun misalnya, dari mulai PAUD sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, sebenarnya Pak, kalau misalnya bisa saya sampaikan, ini kalau misalnya bahasanya kurikulum itu kan memang perencanaan harus matang ya menurut saya. Kemudian wacana untuk menjadikan kurikulum ini sebenarnya mungkin sudah terbesit sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi implementasinya yang kita pertanyakan. Udah atau belum gitu, sudah sejauh mana. Kemudian kalau misalnya kita ingin lebih sederhananya lagi untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu sebenarnya tidak susah begitu. Nggak harus yang dia ada bukunya, ada pakemnya, nggak kayak gitu Pak. Contohnya kita kemarin misalnya kalau ada misalnya mungkin di beberapa daerah sempat ada gerakan misalnya kantin kejujuran. Kemudian juga kalau misalnya dalam sehari-hari dalam belajar tidak menyontek pun juga bagian dari nilai-nilai itu. Di Bali ini kan masyarakat adat cukup kuat, struktur adatnya kuat. Misalnya gerakan anti korupsi itu dicantumkan dalam awik-awik, di mana orang yang terbukti korupsi misalnya dispekang. Setuju nggak menurut Mbak Rosita? Setuju. Spekang itu dikucilkan. Dikucil. Jadi ada beberapa mungkin seperti itu Pak ya. Jadi kalau misalnya dari perspektif saya mendukung gitu. Jadi artinya desa adat sendiri atau masyarakat adat itu peduli begitu. Jadi mereka sudah pasti tidak ingin bahwasanya di lingkungan mereka atau desa mereka ada yang menyalahgunakan kewenangan gitu. Tetapi pertanyaannya apakah masyarakat sudah mau seperti itu? Kan nyatanya kan juga bisa belum tentu seperti itu Pak ya. Kita ingin beberapa daerah mungkin ada, tetapi beberapa daerah lagi belum gitu, karena aweg-aweg setiap desa itu kan berbeda-beda. Mungkin di sinilah peran selain mungkin pendidikan anti korupsi, nilai-nilai agama juga, moralitas itu juga sangat penting. Jadi di sini kan harus kolaborasi, bisa disisipkan melalui bisa disisipkan melalui nilai-nilai agama, mungkin dari orang tua bercerita, atau mungkin saat orang Bali itu kan ada ke pura, kemudian ada nasihat-nasihat seperti itu misalnya untuk menjaga iman kita untuk tidak seperti itu gitu kan perlu Pak. Jadi hal-hal kecil,
harusnya kita sisipkan semua nilai-nilai anti korupsi itu yang harusnya dilakukan. Tidak usah menurut saya berpikir terlalu ribet untuk menyiapkan ini dan sebagainya. Dan saya rasa modul-modul itu sebenarnya ada. Kalau misalnya saya kan sering mengikuti, ada ICW, kemudian Sakti Sekolah Anti Korupsi. Jadi itu sebenarnya sudah ada, tetapi mungkin basis gerakannya belum bisa merangkul semua, karena balik lagi perlu kolaborasi dari semua sektor, Pak. Semua stakeholder ya. Semua stakeholder. Oke, saya ke Pak Wakajati, Pak. Ya. Pak, ini dalam konteks penanggulangan COVID dan dana pemulihan ekonomi nasional. Kalau tidak salah itu ada 6 klaster, Pak. Ya. Ada bansos, kemudian kesehatan, bantuan insentif korporasi, dan lain sebagainya. Ada 6 klaster kalau nggak salah. Nah, kalau dari pihak kejaksaan sendiri, Pak, apakah sudah melakukan monitoring ataupun mampu mengcover ke 6 klaster ini, Pak? Karena ternyata mungkin di klaster bantuan sosial cukup intensif, tetapi mungkin juga di bidang kesehatan, ya, dengan lembaga-lembaga kesehatannya, rumah sakit, kemudian puskesmas dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya lembaga-lembaga yang punya peluang, ya, untuk bisa melakukan korupsi juga terkait dengan penanggulangan COVID ini, Pak. Ya. Nah, kira-kira bagaimana, Pak? Iya, Pak. Terima kasih. Jadi terhadap adanya dana-dana yang berkaitan dengan COVID yang ada beberapa klaster tadi, tentu saja perlu dilakukan sinergitas dalam mengelola maupun mengawasi. Betul. Satu, pihak pelaksana dalam melakukan pelaksanaan kegiatan tidak ada. Di sana ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Ya, harus berkomitmen terhadap bagaimana melaksanakan anggaran tersebut, bagaimana melaksanakan kegiatannya, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya, bukan hanya pertanggungjawaban ke dalam institusi, tapi pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Nah, dengan cara keterbukaan tidak terbuka telanjang, tidak semua terbuka. Ada beberapa parameter yang misalnya rumah sakit ini dapat bantuan sekian miliar untuk apa misalnya. Tapi mungkin tidak serinci itu karena itu memang tidak untuk konsumsi publik. Nah, kemudian sinergitas juga antara penegak hukum semua, bergerak semua, Pak. Betul. Kan ada ya KPK aja sudah di tangan pusat, kemudian kejaksaan, kemudian pihak kepolisian, semua bersinergi untuk melakukan pengawalan dan penindakan. Nah, begitu juga di kalangan mahasiswa. Di kalangan mahasiswa punya hak juga untuk ikut berperan serta. Satu, karena dekat dengan masyarakat, silakan mengedukasi masyarakat untuk berani bersuara, pandai, supaya bisa mengamati mana yang korupsi, mana enggak, sehingga ketika diajak, ya kan, ketika diajak korupsi jangan mau. Betul. Tanda tangan aja, di situ bunyinya 100. Tapi yang dikasihkan katakannya 50. Artinya jangan ragu-ragu melaporkan yang itu, Pak, ya? Menolak untuk melakukan korupsi, gerakan moralnya itu. Terus kemudian sadar diri bahwa kita sebagai elemen masyarakat punya juga hak punya kewajiban untuk melakukan pencegahan korupsi dari diri sendiri, dari peran mahasiswa, sehingga semua bersinergi untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi. Kalau penindakan serahkan kepada kita, para penegak hukum, semua punya kewenangannya masing-masing. Nah, kepada pihak pelaksana, baik itu kementerian, lembaga, mungkin dinas, mungkin institusi, ya kami harus menyampaikan kepada institusi tersebut supaya yang sudah mendapatkan dana dalam rangka PEN tersebut, beberapa klaster tersebut, laksanakanlah itu sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan juknisnya. Kemudian sadarlah bahwa masyarakat ini mengawasi, Pak. Sehingga Pak, secara moral oknum yang maunya berbuat ketika sadar bahwa kita diawasi,
menjadi tidak jadi. Kemudian caranya bagaimana? Dengungkan terus anti korupsi, lawan korupsi, sikat korupsi, ekonomi pulih. Dan masyarakat juga yang mengetahui adanya tindakan korupsi jangan segan-segan juga melapor ke aparat penegak hukum ya Pak dan ya. menolak Pak. Ya, betul. Kalau dia ikut di korupsi tersebut, Ya. berarti satu tidak Ya. mendukung program Ya, pemberantasan. menolak dan melaporkan Pak ya. Oke. Kurang lebih itu. Ya, pemirsa netizen Indonesia, itulah kira-kira bedah kupas mengenai pengawasan dan penindakan dari gelontoran dana penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang begitu besar dananya, tetapi perlu pengawasan yang bersinergi di antara aparat penegak hukum dengan pengawasan-pengawasan internal dan masyarakat khususnya, bahwa ini adalah menyangkut nasib bangsa ya. Jadi jangan sampai gara-gara ada oknum yang berniat berkorupsi, masyarakat menjadi lebih sengsara, terpuruk gara-gara dana ini tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Dan jangan ragu-ragu bahwa ketika ada oknum yang mau mengajak berkorupsi, tolak dan langsung laporkan kepada aparat penegak hukum. Kira-kira itu yang bisa kita kupas di pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Wakajati. Terima kasih De Rosita. Kita akan bertemu lagi di podcast netizen sesi berikutnya. Selamat sore.